warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom, salam kebijakan, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Prestasi. Halo Sobat Prestasi. Halo adik-adik semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat mengikuti kegiatan dari kemarin melaksanakan kegiatan penilaian. Termasuk juga hari ini adik-adik semuanya telah mengikuti penjurian. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Ica, adik-adik kita di masa pandemi COVID-19 ini ternyata saya mendapat laporan ada 1.400 lebih karya yang masuk ke Puspresnas yang kemudian dilombakan untuk dipilih besok akan diumumkan juara medali emas, perak, dan perunggu. Oke Kak, itu angka yang fantastis banget loh Kak untuk itu luar para peneliti biasa. muda di tengah pandemi saat ini. Ini mencirikan bahwa anak-anak kita, generasi bangsa Indonesia, walaupun di masa sulit sekalipun memiliki semangat meneliti, ya, mencari permasalahan-permasalahan di sekitarnya, kemudian mereka mencoba merekonstruksi bagaimana solusi-solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang ada. Tentu ini hal yang sangat-sangat luar biasa, Ica. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pertama-tama sebelum kami memulai webinar pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada Pusat Prestasi Nasional. Dalam hal ini, Ketua Pelaksana Penanggung Jawab KOPSI 2020, Ibu Devita Andini, yang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari awal sehingga hari ini dan besok akan ditutup dengan kegiatan awarding. Yang terhormat Kepala Pusat Prestasi Nasional Bapak Asep Sukmayadi, yang kami hormati Penanggung Jawab KOPSI 2020 Ibu Devita Andini, serta segenap jajaran Panitia KOPSI tahun 2020. Serta hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu Guru Pembimbing, adik-adik semuanya yang menjadi finalis KOPSI tahun 2020. Baik teman-teman prestasi semua, semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan aktivitas kita seperti biasa, walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya, tentunya kita selalu bersyukur atas anugerahnya, karena di masa sulit sekalipun kita dapat mengambil hikmah. Tentunya teman-teman bisa berpikir, kemudian mengembangkan kreativitas dan juga menjalankan program Merdeka Belajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, hadirin yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan kehadiran narasumber yang luar biasa yang akan memberikan arahan dan juga nasihat sekaligus informasi-informasi tentunya bagaimana meningkatkan semangat kita, terutama adik-adik semuanya yang nantinya akan menjadi generasi bangsa Indonesia, menggantikan tonggak stafet kepemimpinan bangsa kita. Namun Bapak narasumber kita akan hadir 15 menit ke depan, sehingga sekarang kita coba sapa dulu Ya Ica, Kak, baik. teman-teman Kita harus kita sapa dulu nih peserta kita. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Ini masih banyak yang off cam nih. On cam dulu yuk, biar kita bisa saling tatap nih di sini. Karena kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ya, bener banget. Mari kita berkenalan adik-adik. Oh iya, saya lupa, saya Ikadek Sudiarsana, Ketua Umum Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Dan saya Syarifah Fatimah Nisatul Jannah dari Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Baik, di layar kaca kami melihat ada Prof. Tina Kemandang. Selamat bergabung Prof. Tin. Selamat sore Prof. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa sekali kegiatan-kegiatan dari KOPSI 2020 ini menggait adik-adik kita, bahkan tidak hanya dalam pelaksanaan final, Ica. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan, webinar, dan juga... Dan sebelum acara ini pun mereka udah diberi webinar, terus diberi bimbingan sejak bulan April, Kak. Jadi berbagai tahap yang mereka lalui untuk sampai ke saat ini tuh panjang banget, Kak. Iya, Ica. Luar biasa. Ini salah satu lomba yang tidak hanya mencari bibit unggul, tetapi bagaimana meng-create, mencetak generasi-generasi peneliti lainnya, Ica. Tentu ini akan menjadi luar biasa sekali. Kami berharap adik-adik semuanya, sebagaimana tagline-nya, penelitian itu adalah membumikan penelitian, Ica. Jadi tidak hanya dari beberapa sekolah, harapannya adalah semua anak-anak kita
yang Bisa ada di meneliti. sini bisa meneliti. Saya mau sapa dulu, adakah yang dari Aceh adik-adik? Bisa raise hand? Ayo yang dari Aceh coba resen yuk. Pasti ada nih. Jangan malu-malu, ayo resen aja. Atau kita coba panggil adik kita dari Papua? Oke, yang dari Papua coba. Mana ya yang dari Papua? Ada yang dari Papua? Dari Papua Barat mungkin adik-adik? Atau saya coba sapa dari Sebatik, ada nggak dari Sebatik? Atau dari Nunukan, Kalimantan Utara? Bisa raise hand adik? Oke, ada yang udah raise hand nih Kak. Ya, boleh, boleh. Boleh, biar kita bisa berinteraksi di sini. Oke, mungkin bisa on mic-nya. Halo adik dari Kalimantan ya? Kalimantan Utara. Halo. Halo adik dari Kalimantan Utara. Muhammad Aldi Asar ya? Halo Aldi, apakah sudah bisa on mic? Oh masih di mute ya? Sudah bisa Mungkin bisa dicoba Aldi. untuk unmute lagi. Halo kakak, maaf sebelumnya karena jaringan di Sebatik kurang bersahabat, jadi saya tidak bisa on cam. Oh iya, Aldi, dari Sebatik mana Aldi? Asal saya itu dari Sebatik Timur kak, Oh dari Sebatik Timur, dari desa mana? Desa Tanjung Aru. Oh desa Tanjung Aru, itu desa KKN saya dulu, Aldi. Baik, Aldi bersendiri atau bertim dalam kompetisi Kopsi 2020? Saya bertim kak, cuma tim saya tidak bisa ikut kayaknya. Oh baik. Jadi saya sendiri Boleh aja. tahu Aldi judulnya apa penelitiannya? Jadi penelitian saya itu analisis potensi pengembangan objek wisata alam Pantai Batu Lampu Pulau Sebatik kak. Oke, itu berarti sesuai dengan tema tahun ini ya, memanfaatkan keberagaman lokal atau apa nih Kak? Di sini kamu sudah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kamu. Kamu berusaha memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki oleh yang Sebatik dimiliki khususnya oleh ya. Sebatik. Baik, terima kasih Aldi. Kita akan coba menyapa di Nusa Tenggara Timur. Apakah ada adik-adik dari NTT? Kalau ada bisa raise hand. Atau mungkin yang dari NTB, bisa raise hand juga. Ada nggak nih yang bergabung? Baik, sepertinya belum bergabung. Saya coba sapa dari Sulawesi ya. Tadi ada dari Manado. Dari Manado, Dik, coba yang dari Manado Coba bisa raise hand. Atau langsung unmute bisa langsung. deh. Perkenalan diri dulu. Halo Kak, Halo, dengan Halo. siapa di mana? perkenalkan saya Brian Kaligis dari Sulawesi Utara. Dari Ketua Negeri Sulawesi Satu Utara. Tomohon. Di penelitian Kopsi 2020 mengambil tema apa, Dek? Saya dari bidang ilmu sosial dan humaniora. Jadi judul penelitian saya yaitu penggunaan survei daring untuk mendeteksi tingkat kecemasan masyarakat Kota Tomohon di era pandemi COVID-19. Menggunakan survei daring ya? Iya Kak. Baik, Adek bertim atau sendiri? Saya bertim. Saya mau tanya, apa tantangan Adek dalam melakukan penelitian di masa pandemi COVID-19 ini? Tantangan ya. Menurut saya, kopsi segala proses itu tantangan ya. Karena sejujurnya kalau dari saya sendiri, saya itu baru tahu kopsi kayak 10 hari sebelum deadline pengumpulan proposal. Wow, deket banget sama deadline-nya. Iya, jadi aku pelajari selama kayak kurang lebih 1 minggu apa itu kopsi dan cara penyusunan penelitian itu.
Luar biasa adik satu ini. Jadi adik baru tahu informasi KOPSI Hamin 10 Kak, hari Hamin ya? 10. Hamin 10 submit proposal waktu Dan itu ya? penuh semangat buat sampai ke hari ini masih ada Iya, Kak. bergabung. Luar biasa. Semoga keberuntungan yang diperoleh adik-adik semuanya. Karena sejujurnya kalian semua adalah juara. Kalian Telah melewati tahap panjang untuk sampai di titik ini. Dan sudah melakukan berbagai perjuangan untuk memajukan dunia riset. baik, terima kasih adik dari Manado. Saya akan coba menyapa adik-adik dari Jakarta. SMA 78 Jakarta ada ya? SMA 78, bisa resen? Bisa. Atau yang SMA 28? Ya, silakan Dek. Adik siapa nih? Akan Afan langsung ya? unmute. Halo Dek. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, kita ganti ke daerah lain nih Kak. Atau mungkin yang dari Jawa Timur nih. Ada nggak nih yang Jawa mau Timur, ya. chit-chat sama kita nih? Jawa Timur Ponorogo hadir ya. Silakan adik dari Ponorogo, Bisa Dwi dan unmute. Galuh ya. Silakan Dek Dwi dan Dek Galuh. Halo. Apakah sudah bisa? Wah, langsung banyak nih Kak yang raise hand dari Jawa Timur. Rame nih. Hai Kak. Halo. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Dek? Perkenalkan kami dari MAN 1 Ponorogo dengan saya Dwi Winarti dan saya Galuh Janingro. Baik, dari SMA Ponorogo ya. Iman 1 Ponorogo. Dari Baik. MAN 1 Ponorogo. Iya, kalau boleh tahu judul penelitiannya apa Dek? Jadi judul penelitian kami yaitu Dancing, Dancer and Singing sebagai media terapi peningkatan kepercayaan diri dan vokal Down syndrome dengan memanfaatkan teknologi digital. Wah, luar biasa. Ini idenya dari mana Dek? Dari sendiri atau ada Ada saran atau saran hasil atau informasi brainstorming yang bersama diperoleh? gurunya mungkin? Ini idenya tuh dari sekolah juga Kak, tapi kita juga ikut berpartisipasi dalam penelitian kami. Ya. Baik. Luar biasa. Bertim ya dia? Iya. Baik, terima kasih. Kita akan menuju ke Yogyakarta. Tadi sudah ada raise hand. Yogyakarta hadir. Bisa Silakan. langsung on mic. Dik. Bisa langsung di unmute mic-nya. Yang Yogyakarta, halo? Mana nih yang Yogyakarta? Rame loh harusnya yang Yogyakarta nih. Halo? Baik, kita beralih ke Bali. Ya, Bali. Oke, dari Bali. Bisa langsung on mic nih. Silakan di unmute. Halo, dari Bali. Halo Kak, Halo, dengan Halo. siapa? saya dengan Putari Budiani dari Bali. Putri Budiani ya? Budiani, ya Kak. Ya, dari SMA mana, Dek? Dari SMA Negeri Bali Mandara. Oh, dari SMA Negeri Bali Mandara. Baik. Ya Kak. Kalau boleh tahu penelitiannya judulnya apa, Dek? Untuk penelitian saya dan tim saya itu berjudul Fastor, Vanilla Smart Detector, sebagai peningkatan mutu agrikultur Indonesia di era revolusi industri 4.0. Kenapa mengangkat penelitian itu? Mengapa kami mengangkat penelitian tersebut? Karena dari pengamatan dan juga pengalaman yang kami amati di salah satu desa di Bali, dari perkebunan vanili, di mana beberapa warga tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan bagaimana vanili tersebut layak kawin atau tidak layak kawin. Karena sering terjadi kegagalan kawin atau bahkan buah dari vanili tersebut memiliki kualitas atau mutu yang kurang bagus dengan penentuan kawin yang tidak tepat. Baik. Temuan dari penelitian Adik itu bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya, kami telah mendapatkan data-data interval yang dapat membuat
vanili tersebut dapat dikatakan akurat untuk kawin maupun tidak kawin dari hasil observasi kami atau pengamatan kami secara langsung di lapangan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kakak. Baik, kita Sama-sama. coba kembali ke timur dari Papua. Coba Ica dipanggil adik-adik kita dari Papua. Ayo nih, adik-adik yang dari Papua bisa langsung unmute. Silahkan. Dari Papua atau Papua Barat. Oh ya, silahkan raise hand. Coba mana nih yang dari Papua atau Papua Barat? Dari Sumbawa, silakan. Dari Ada yang dari Nusa Sumbawa. Tenggara Barat. Halo. Silahkan Halo unmute. Kak, Halo. Halo, dengan siapa, Dek? Robi Erlangga Kak dari SMA Negeri 1 Sumba Besar NTB Kak. Robi Erlangga. Ya Kak, Dek Robi bertim atau sendiri, Dek? siap bertim Kak. Oh, bertim. Oke, Ya, Kak. bisa diceritain penelitiannya apa nih? Jadi penelitian saya itu Kak, optimasi produksi metabolit sekunder alga sel Sumbawa dan potensinya sebagai bahan pengawet makanan alami. Jadi penelitian saya ini terfokus untuk penghambatan bakteri penyebab pembusukan makanan Kak. Jadinya nanti ketika bakterinya sudah terhambat, maka pembusukan pada makanan bisa terhenti gitu Kak. Dapat Oke. diasumsikan seperti itu Kak kurang lebih. Lalu kesulitan apa aja nih yang sudah kamu alami selama melakukan pengambilan data? Terkait pengambilan data, kesulitannya kira-kira di eksperimen laboratoriumnya sih Kak. Soalnya kan tempat kita lakukan eksperimen itu di Universitas Teknologi Sumbawa Kak, yang dimana lokasinya dengan pusat kota itu sangat-sangat jauh Kak. Wah, Kira-kira perjuangannya seperti itulah berarti, Kak. Di luar samping itu biasa juga ya. sekarang kan keadaannya pandemi corona gitu Kak. Jadi ya sulit aja gitu Kak. Oke, terima kasih ya. Siap Kak, sama-sama. Baik Kak, kita beralih ke daerah mana dulu? Setelah Sumbawa. Dari Jambi, ya Oke, dari Jambi. Jambi. Bisa Silakan Dek, unmute? yang dari Jambi. Langsung bisa bicara. Halo. Halo, Halo. selamat siang Kak. Selamat Selamat siang, Dek. siang. Dengan siapa? Saya Maizawira Mukti dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bungo, Provinsi Jambi. Adik Wira Hudi ya. Wira Kalau Mukti, boleh Kak. tahu judul penelitiannya apa, Dek? Pengembangan media pop-up book sebagai materi asal-usul orang rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Kenapa mengangkat judul penelitian itu? Apa masalahnya? Kami sebagai masyarakat Jambi hidup berdampingan dengan komunitas adat terpencil, yaitu orang rimba. Dan peneliti tertarik untuk mencari informasi mengenai sejarah asal-usul orang rimba yang valid. Dan kami berinisiatif untuk mengembangkan media pop-up book sebagai media penyampaian informasi tentang sejarah asal-usul orang rimba yang valid dari segi materi maupun medianya. Begitu, Kak. Wah, luar biasa. Jadi Ade telah mencoba menganalisa masalahnya daerahnya, Ica. Iya. Kemudian mencoba untuk memberikan solusi ya. Dan benar-benar. teman-teman yang lain juga sudah begitu. Lalu, Ini yang ditunggu oleh mungkin bangsa. saya ingin bertanya juga nih sama adiknya. Kan ini di masa pandemi nih, waktu pengambilan data atau mungkin saat melakukan risetnya ada kesulitan nggak atau ada hambatan gitu? Baik, terima kasih Kak. Ada 3 kendala peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, kurang optimalnya pelayanan publik, sehingga untuk mendapatkan satu surat perizinan untuk melakukan penelitian, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dan melewatkan banyak pintu untuk mendapatkan satu surat perizinan saja. Dan yang kedua yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan penelitian langsung ke zona inti di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Sehingga peneliti hanya dapat melakukan penelitian di zona penyanggah di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Dan yang ketiga yaitu beberapa validator membatalkan menjadi validator di tengah pelaksanaan penelitian. Begitu Kak. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai ke acara resminya, apa mungkin di sini sudah ada? Oh oke, Oh, di sini dari- ada yang dari Papua. Papua. Ada Silakan, yang Papua yang Ade. udah ready buat chit-chat sama kita nih. Bisa unmute? Halo? Hai, Halo Adik, Halo. dengan siapa Adik? saya Abigail dan rekan saya Ruth Yako Florencia Doai.
Oh, Ruth, dari Papua mana, Adik Ruth? Dari Papua. 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 Oke. Dengan judul penelitiannya apa, Ruth? Penguatan peran Ondoafi dalam mempersiapkan kebutuhan pangan penduduk, pemanfaatan hutan adat menjadi kebun masyarakat di Samabusa. Oke, di sini ada kata yang menarik. Ondoafi itu apa ya? Ondoafi bisa dikatakan kepala suku atau pemimpin adat, Kak. Oke. Baik, terima kasih untuk tim yang dari Papua. Baik, Ya, terima sama-sama. kasih adik-adik semuanya. Karena kan narasumber kita sudah bergabung dalam Zoom, maka kita akan mulai acara. Kami selaku moderator mohon izin untuk membuka masker terlebih dahulu agar suara kita dapat terdengar dengan jelas. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan kehadiran narasumber yang luar biasa, bintang tamu yang memiliki ciri khas di masyarakat. Beliau ciri khasnya rambut putih, tetapi jangan salah, beliau masih muda, energik dan semangat luar biasa. Saat ini beliau merupakan kepala daerah yang memiliki ciri khas sering belusukan ke masyarakat. Tentunya dengan gaya kepemimpinan yang luar biasa inspiratif bagi kita semua. Dan beliau juga memiliki kisah perjalanan hidup yang inspirasi. Mudah-mudahan nanti beliau dapat memberikan sharing sedikit kepada kita semua. Mari kita sambut Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore Ya, Pak. selamat sore. Terima kasih banyak Pak Ganjar telah bergabung bersama kami di tengah-tengah kesibukan Bapak. Bapak Ganjar, hadirin sekalian, merupakan senior saya juga di Fakultas Hukum UGM. Pak Ganjar, saya juniornya Bapak di Hukum UGM. Saya baru lulus tahun 2019 kemarin. Oh, Kemudian bareng dengan ya? rekan saya, Ica Fatima, merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Muslim Indonesia di Makassar. Baik Pak Ganjar, perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa peserta dari webinar hari ini itu adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki vision untuk meneliti. Beliau, anak-anak kita berasal dari Sabang sampai Merauke, dan kemarin itu telah mengikuti penjurian serta hari ini telah melakukan penjurian yang terakhir. Dan kami harap Bapak Ganjar bisa memberikan semangat, nasihat-nasihat kepada anak-anak kita sebagaimana future leaders yang ada sebagai di sini. generasi bangsa ke depan. Sebagai pemantik perlu kami sampaikan bahwa Pak Ganjar ini memiliki perjalanan hidup yang luar biasa, menginspirasi bagi kita semua. Beliau dulunya waktu kecil itu sebagai penjual bensin di Jawa Tengah dan kini menjabat sebagai Jateng 1. Mungkin Pak Ganjar bisa menceritakan hal tersebut. Ya, dan mungkin tidak semua peserta di sini sudah tahu story behind of it. Jadi mungkin Bapak silahkan untuk menjelaskan. Waktu tertepat kami persilakan kepada Pak Ganjar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi menarik ya, ada siapa tadi? Abigail sama Ruth ya, satu tim ya? Iya, Kamu betul keren. Pak. Kamu keren, hebat. Saya orang yang tidak sepintar kalian pada saat masih kecil. Jadi saya melihat hari ini ada energi luar biasa dari anak-anak bangsa yang kemudian berpikir sekian jauh ke depan. Dan tentu saja habit atau kebiasaan meneliti ini menjadi satu pintu masuk. Pintu masuk untuk anak-anak mulai berpikir dengan segala kemampuannya, sangat cerdas, ya, smart begitu, bisa membentuk satu tim untuk berkolaborasi, dan tentu ini pelajaran yang sangat berharga. Apalagi kalau kita melihat banyak sekali persoalan yang ada di masyarakat yang mungkin adik-adik anak-anak ini semuanya melihat dari lingkungan sekitar. Apa ya problem temanku ya? Apa ya problem yang ada sekitar lingkunganku ya? Apa ya problem yang ada di desaku, di kotaku, di kampungku? Mungkin dari persoalan-persoalan kecil ini, adik-adik ini bisa mencarikan solusi. Tentu ada guru-guru hebat pasti yang mendampingi. Maka kalaulah kemudian seluruh kekuatan, sumber daya, ilmu pengetahuan sejak kecil sudah diberikan, maka saya doakan ini akan menjadi dokter-dokter.
Saya doakan akan menjadi profesor-profesor yang hebat. Amin, amin. Amin. Doakan akan bisa bersekolah sangat tinggi, apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi ingat, pesannya Pak Gubernur satu, pulanglah ke kampung. Mari kita bangun kampung kita, agar kemudian negeri ini bisa menjadi negeri yang maju. Tentu pandemi ini mengajarkan kepada kita semuanya. Pak Gubernur hampir tiap hari diprotes. Yang protes ya teman-temanmu itu. Pak Gubernur, gurunya nyebelin. Tiap hari kasih tugas melulu begitu. Kami stres. Ini stres katanya. Yang kedua, gurunya ngomong, enggak Pak, saya enggak kasih tugas kok. Ini hanya kuis katanya. Saya bilang sama saja begitu. Artinya pada kondisi seperti itu kita harus beradaptasi pada kondisi atau perubahan yang ada. Pandemi mengajarkan kepada kita untuk survive, kita terus bertahan, kita mencari jalan keluar dan tidak pernah mengeluh. Itulah esensi manusia. Kalau tadi sepenggal cerita disampaikan kepada saya, bagaimana masa kecil saya. Saya sekolah SD nggak pakai sepatu loh, nggak pakai sepatu. Seragamnya terbatas, biasanya di kerahnya ini sudah sobek-sobek. Kadang-kadang harus kita cuci, hujan agak sedikit basah gitu kan, terus kemudian belum kering, besok dipakai lagi. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Lalu masa kecil itu selalu indah buat saya, karena pada saat itu mungkin akan terasa sulit. Tapi hari ini itu terasa begitu indahnya. Ketika kemudian orang tua saya tidak mampu, dan kalau istirahat siang, kami tidak bisa jajan. Sehingga ada teman, sahabat saya yang rumahnya berdekatan, dia selalu ngasih uang saya. Ya saat itu 5 perak. 5 perak kita belinya kerupuk. Kerupuknya dikasih sambal. Sesuatu yang memorable ini membuat suasana hubungan antar teman baik. Kita tidak membuli. Ya meskipun pernah ada sih nakalnya, masa nggak ada nakalnya juga ya. Berkelahi pernah nggak Pak Ganjar? Pernah sih sama teman gitu. Maka kali saya kenal teman saya yang pernah berkelahi sama saya, ketika sekarang ketemu saya, kita sekarang sudah bisa bercanda. Kenapa ya dulu kita berkelahi? Sesuatu yang kemudian menjadi memori anak-anak pada saat itu. Tapi akhirnya dari cerita itu ada rasa persahabatan, ada rasa kemanusiaan yang muncul. Maka pada sisi lain, ya kita akan saling belajar. Akhirnya dari SD masuk SMP. Saya di SMP anak yang biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak berprestasi seperti kalian yang jauh lebih hebat begitu ya. Ya sekolah naik sepeda, berboncengan dengan kakak, betapa dalam kemiskinan itu kita tabah menjalani. Berbeda dengan ketika saya SMA. Saya SMA kos di Jogja, masak sendiri, satu kamar bertiga, ya nyuci sendiri. Jadi kalau mau lomba masak kayaknya belum tentu kalah loh saya. Saya itu masak air aja bisa gosong, tahu nggak sih? Nah apa artinya? Saya bisa masak oseng-oseng, saya bisa masak nasi dengan enak. Tahu nggak kalau berasnya cari yang mahal? Nggak mampu. Cari berasnya yang murah. Tapi bagaimana murah itu enak? Kamu tahu cara masaknya? Airnya agak dibanyakin dikit. Tahu agar berasnya enak dimakan, agar aromanya bagus kita kasih pandan. Lalu makannya apa? Pada saat panas. Kalau begitu dingin, itu akan sangat keras sekali. Nah, ini kemudian manajemen yang waktu itu mesti kita lakukan ketika dalam kondisi yang sangat sulit. Dan pada kondisi yang seperti itulah kemudian orang tua saya pensiun, orang tua saya polisi, pangkatnya tidak tinggi, hutangnya cukup banyak, maka pada saat itulah semangat ini dibangun. Tidak boleh menyerah. Lalu keluarga kita jualan bensin, eceran di pinggir jalan. Saat kita kulakan bensin di pom bensin, rasanya aduh berat, aduh temanku udah naik motor keliling gitu ya. Kita disamperin, weh jahat. Lewat aja rasanya di hati itu, aduh kapan ya saya bisa seperti itu. Tapi ini kemudian yang memacu semangat kita untuk bisa survive. Alhamdulillah, sebuah berita di mana pada saat SMA setiap minggu saya pulang ya, kadang 2 minggu sekali kalau nggak ada uang, kadang sebulan sekali begitu. Nanti kalau pulang saya bawa beras dari rumah biar hemat kosnya gitu ya. Terus masak sendiri. Nah itu yang membuat semangat kita bagaimana agar kita bisa semangat belajar. Rasa-rasanya waktu SD SMP saya tidak terlalu berprestasi, tapi begitu SMA alhamdulillah lumayan bisa lulus ranking 2 begitu ya.
akhirnya bisa sekolah di UGM, akhirnya bisa ngambil pasca sarjana bayar sendiri di UI, begitu ya. Dan akhirnya ya sampai perjalanan itu di hari ini kita bisa duduk. Lalu saya diundang oleh kawan-kawan dari Koopsi ini, melihat Pak Ganjar besok ketemu dengan peneliti-peneliti muda ya, wow, langsung saya penuh semangat 45. Karena kakak-kakak kalian yang lebih hebat mendapatkan beasiswa dari LPDP yang tersebar di seluruh dunia, saya sempat ketemu mereka. Saya ketemu mereka di Jepang, mereka anak-anak baik, saya kumpulkan di Jepang. Saat saya ke Belanda, ketemu mereka, saya kumpulkan di Fakultas Kedokteran di Universitas Erasmus Swiss, kemudian saya diskusi sama mereka, hai anak muda, setelah kamu bisa selesai, pulanglah. Karena negerimu membutuhkan bantuan, tenaga, pikiran, di mana negara sudah memberikan kepada kalian. Nah hari ini, anak-anak muda sudah sejak awal meneliti, menurut saya, ini adalah investasi awal, ini adalah kemauan awal, ini adalah semangat awal untuk bisa memberikan sesuatu pada bangsa dan negara yang lebih hebat. Tentu saya mendengar prestasi ini begitu senangnya. Di tengah kemudian kemarin teman-temanmu ikut demo dan kemudian tidak tahu persoalannya, diambil polisi, kemudian nangis, dan orang tuanya kebingungan, Pak Ganjar, anak saya belum pulang. Jangan-jangan kamu ya salah satunya ya. Terus kemudian saya carikan, oh iya ditangkap polisi, tenang aja Pak, nanti saya keluarin gitu. Terus saya ambil, Pak polisi yang ini jangan diperiksa, ini anak-anak biar pulang aja ya. Ntar kita edukasi agar mereka bisa hati-hati lagi, jangan terpengaruh hoax, jangan ikut-ikutan, tapi kemudian banyak membaca, banyak bertanya, klarifikasi dulu. Akhirnya seperti kalian ini mengambil jalur-jalur yang lebih positif. Tapi Pak Ganjar, kami pengen demo loh sebagai pelajar. Tenang aja, saya kasih demo nanti. Boleh demo di depan gubernur. Pada saat perayaan Hari Anti Korupsi, kira-kira 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah, saya undang pelajar. Besok Hari Anti Korupsi, saya tidak mau upacara. Tolong buatkan panggung di pinggir jalan. Panggil pelajar. Suruh mereka menulis isi tentang anti korupsi. Dan dia boleh maki-maki, boleh marah sama gubernurnya. Kasih panggungnya. Kita seleksi 6 orang keluar, anak-anak muda, memberikan mimpinya yang luar biasa tentang anti korupsi, dan dia kita setting bentuknya demo. Dan anak-anak ada di sana semua. Apa yang terjadi? Anak-anak punya confidence, ternyata tutur katanya lebih baik, argumentasinya bagus, sistematikanya bagus, sehingga ini pasti kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan wajah itu saya lihat sekarang ada di sini. Meskipun rasa-rasanya ada yang beberapa belum mandi nih ya. Tapi oke lah, kita jarak jauh, maka nggak bau ya. Ada yang lupa gosok gigi kayaknya, ya oke deh, nggak apa-apa. Ya, tapi sering-sering nanti gosok gigi ya. Nah, yang duduknya berdekatan-berdekatan, awas ya. Ya, bau mulutmu bisa tersebar kemana-mana, maka jangan lupa maskernya dipakai. Itu penting untuk mengedukasi yang lain. Nah, itulah yang kemudian cerita sepenggal. Saya bangga betul sama kalian yang ada di sini. Mungkin ada yang menjadi subscriber saya. Mungkin ada yang menjadi follower Instagram saya. Saya banyak bercerita di sana tentang kisah-kisah inspirasi. Kira-kira ada nggak ya follower IG saya di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Ayo adik-adik, siapa yang follow? Followersnya Pak Ganjar nih, bisa raise hand langsung nih. Tony Azizah, oh ada. Ada yang menjadi subscriber YouTube saya? Oke. Oh belum ada. Ayo bisa Nanti saya kasih cerita-cerita. rame nih yang raise hand. Ini contoh-contoh saja. Apa artinya? Ada ruang-ruang yang bisa kita berikan untuk memberikan ide, gagasan, cerita, video, yang semuanya inspiratif, ilmiah, menjelaskan, ada kebersamaan, kegotong royongan, kemanusiaan, dan cinta tanah air. Wow, itu yang perlu kita dorong. Itu saja yang saya sampaikan. Apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya kepada saya? Kalau iya, raise your hand. Oke, silahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ganjar nih, bisa langsung raise hand. Ada Robi Erlangga, kelihatan tangannya dari sini. Baik, Ade Robi Erlangga. Silahkan. Silakan di-unmute. Bentar. Itu ada Luh Baskariani. Ya, sorry Robi, sorry. Harus cewek dulu, Robi. Kamu harus baik. Ladies dulu sama first cewek. nih. Oke ya. Sekarang Luh Baskariani, betul ya? Oke Lu, silakan Lu. Habis itu Robi.
Baik, Setelah silakan, Dik. itu Fitra. Setelah itu Oke, Fitra. 1, 2, 3. Ya, silakan. Selamat sore, Bapak. Kamu dari Bali ya? Siap, betul. Iya, kelihatan dari namamu. Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak, saya ingin bertanya, Bapak. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana pengalaman saya dalam melakukan penelitian selama pandemi ini. Oke, kamu penelitian apa lu? Saya penelitian MST, Pak. Judul penelitian saya, Inovasi Pakan Ternak dari Campuran Maggot BASF dan Dedak. Oke, terus? Saya ingin menceritakan sedikit, Pak. Saya kan sekolah di SMA Negeri Bali Mandara. Nah, sekolah saya adalah penerima siswa miskin di seluruh Bali, Bapak. Jadi karena masa pandemi ini, kan kami dipulangkan seperti itu. Nah, jadi untuk kendala-kendala kami dalam melakukan penelitian banyak sekali, Pak, karena kami juga terbatasi oleh fasilitas yang ada. Selain itu, tapi tetap semangat kami untuk meneliti harus yang utama dan harus yang prioritas seperti itu, Pak. Jadi saya ingin bertanya, Bapak, apa pertanyaannya? bagaimana caranya memotivasi diri kita saat kita berada paling down sekali, dan bagaimana caranya kita agar tetap pandangan kita terus ke depan tanpa menoleh ke belakang seperti itu, Pak. Bagaimana caranya seperti Bapak yang sekarang seperti itu. Saya tidak tahu kemarin saya mimpi apa, terus saya tiba-tiba langsung berbincang dengan Bapak, sangat-sangat luar biasa seperti itu, Bapak. Oke, lo. Orang tuamu kerja apa, lo? Orang tua saya tidak bekerja, Bapak. Oh, kenapa? Dulu Bapak saya kerja di koperasi unit desa di desa saya, tapi karena bangkrut jadi Bapak saya mengundurkan diri seperti itu. Jadi Bapak saya tidak bekerja, ibu saya juga jadi ibu rumah tangga. Saya anak pertama, jadinya saya yang berjuang membantu orang tua saya. Saya punya adik 3 seperti itu, Bapak. Ya, kamu hebat. Pak Gubernur mengalami situasi seperti itu. Kenapa Pak Gubernur jualan bensin? Itu artinya tidak menyerah. Pada saat itu kami juga diledek sama teman. Hari gini jualan bensin. Hari gini main balapan motor begitu. Sorry ya, saya bilang gitu. Kita mah pejuang yang tidak cengeng. Silakan Anda main motor dan sebagainya, tapi saya tidak melakukan yang seperti itu. Lalu bagaimana agar kita seperti itu? Kamu panggilannya siapa sih? Saya mohon maaf Pak, izin menjawab. Bapak bisa memanggil saya Baska, bisa memanggil saya Riani, boleh juga Ilo juga boleh Bapak. Oke, Nilo ya, Nilo aja. Ya, boleh. Nilo gini, bagaimana agar kita bisa memotivasi diri? Pak Gubernur nggak pernah punya pikiran, cita-cita dulu jadi gubernur, enggak. Jadi pejabat, enggak. Biasa saja seperti kalian. Tapi selalu mencari inspirasi dari tokoh-tokoh sukses. Sama kayak kalian. Kenapa ya dia bisa sukses ya? Apa ya perjuangannya? Ternyata perjuangannya itu belajar. Ternyata perjuangannya itu adalah berdoa. Dan satu lagi nih loh. Ternyata perjuangannya adalah minta restu orang tua. Itu saja. Itu membuat kita happy, membuat kita penuh semangat, dan langsung bilang gini, saya bisa ke sana. Saya bisa menuju titik itu. Nah, titik itu adalah target yang kita siapkan. Maka waktu Pak Gubernur, awal-awal ya teman-temannya sukses, waktu kuliah hebat gitu ya. Oh, pokoknya nilainya tinggi, lulusnya cepat, kerjanya dapat gitu ya. Langsung kaya, kita masih timik-timik, cari kerja sana, cari kerja sini. Wah, teman-teman waktu itu masih muda, nggak punya mobil, waktu itu handphone masih baru ya, punya handphone, luar biasa lah. Nah, pada saat itu kemudian, apa yang terjadi, itu menumbuhkan semangat. Saya juga harus bisa. Gitu. Bisa. Ternyata Tuhan juga kasih karena kita berdoa. Kita minta restu orang tua. Saya jadi anggota DPR RI, nomor urutnya 3. Yang jadi 2. Tapi kenapa saya bisa dilantik? Oh, ternyata yang jadi itu dilantik jadi duta besar, saya gantiin. Akhirnya periode berikutnya kepilih lagi. Akhirnya suruh maju gubernur. Saya nggak pengen jadi gubernur dulu. Diperintah aja, ayo kamu jadi gubernur aja sana. Gitu. Coba, bisa nggak? Kira-kira gitu. Berusaha keras, didukung rakyat.
surveinya rendah, begitu kan? Akhirnya ya bisa jadi dengan kerja keras, dengan berdoa, dengan restu orang tua. Ini loh, kamu juga bisa melakukan itu. Ya, lakukan dengan keras, jalanmu sudah betul. Oke, Nilul, salam untuk orang tuamu ya, salam untuk temanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Luar biasa, berikan aplaus untuk Pak Ganjar. Mungkin bisa teman-teman reaction clap hand-nya. Coba. Mohon maaf, saya hanya kasih 3 penanya karena masih ada acara, maka tadi yang kedua Robi, yang ketiga siapa? Fitra tadi ya? Iya, benar ya? Oke. Silakan yang kedua Robi. Tadi belum terdengar yang untuk ketiga. Yang ketiga itu tadi yang angkat tangan Arma Dina Fitra, betul ya? Oke, ya. Baik. Pertanyaan ketiga dari Arma nanti. Oke, yang kedua yaitu dari Robi, silahkan. Silakan Robi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak. Halo Pak Ganjar. Saya Robi Erlangga dari SMA Negeri 1 Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak. Sumbawa, pulau yang indah sekali. Waduh, saya hebat itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Pertanyaan saya sederhana saja Pak. Bagi seorang pemimpin nih Pak, yang pertama itu bagaimana karakteristik dan motivasi yang harus dimiliki pemimpin Pak, yang dimana agar lancar jaya dalam melaksanakan sebuah program kerjanya Pak. Dan yang kedua yaitu Pak, bagaimana menampilkan sifat karismatik Pak dalam kepemimpinan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi Erlangga. Robi, jamnya bagus banget. Coba kamu lihat jamnya. Wow, gede banget. Bagi 2 dong, itu gede banget. Ya, Robi. Gampang Pak. Gimana kemudian? Kamu harus tulus. Karena amanah ini tidak ringan. Maka kalau kamu tulus menjalankan apa yang menjadi tugasmu, maka itu otomatis kamu akan mau melayani rakyat tanpa beban. Sekali lagi tanpa beban. Maka kenapa kemudian di Jawa Tengah kami siapkan tim, kami buat medsos, kami buka komunikasi dengan masyarakat, kita respon program itu dengan cepat, maka pada saat itulah kita akan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Lalu bagaimana agar komunikasi itu bisa dihormati? Ya, kita sering ngobrol dengan masyarakat. Bahkan sebelum pandemi, saya nongkrong ke warung, saya tidur di rumah penduduk, saya datang ke kampung-kampung, saya katakan, Bu, saya boleh nggak tidur rumahnya? Oh, ternyata mereka berebut. Silakan Pak. Wah, itulah saatnya kita bisa memahami. Dan yang kita pilih rumahnya jangan yang paling bagus, justru dicari yang paling jelek. Nah, setelah itu kita kasih hadiah. Rumahnya besok kita bangun. Dengan cara itu akhirnya masyarakat akan mendapatkan manfaat. Ya, ini Pak Gubernur datang, tidur di sini, pasti menjadi memori, dan itu menjadi rezeki yang bisa diberikan. Nah, gitu. Kalau Robi orang tuanya apa kerjanya? Orang tua saya punya toko Pak, toko bahan bangunan Pak. Oh, toko bahan bangunan. Waduh, pantas. Ya, pantas rambutmu bagus. Apa hubungannya? Terima kasih banyak Pak. Cita-citamu jadi apa, Robi? Bagaimana Pak? Maaf. Cita-citanya jadi apa? Cita-cita ya Pak. Saya pengen ini Pak, menjadi pekerja di pertambangan dan perminyakan Pak. Oke, hebat. Silakan berhasil. Ya, amin Pak. Terima kasih banyak Pak. Yang penting bukan tambang plastik sama minyak angin ya. Oke. Oke, saya doakan. Robi, kamu semangat terus. Penelitianmu apa? Penelitian saya terkait ini Pak. Gambaran besarnya itu memanfaatkan alga sal sumbawa dalam pemanfaatannya sebagai pengawet bahan makanan alami Pak. Apa itu? Alga sal sumbawa Pak, dalam dijadikan sebagai bahan pengawet alami Pak. Oke, dan sudah kamu uji coba ya? Iya Pak, sudah Pak, dalam penghematan bakterinya Pak. Oh gitu, sekarang sudah bisa mengawetkan apa? Terkait pengaplikasiannya pada makanan belum kami uji cobakan Pak, namun bakteri pembusuk pada makanan Pak sudah diujikan, yang dimana dapat efektif optimal dalam menghambat bakteri patogen Pak. Jadi nantinya bisa diasumsikan bahwa pembusukan makanan bisa mengurangi presentasi dari pembusukan makanan Pak, karena bakteri patogennya sudah mati gitu Pak. Wah, itu kalau bisa diterapkan nanti nggak pakai borak lagi ya, biar kemudian lebih aman gitu ya, lebih awet ya. Iya Pak, jadi misalnya penggunaan bahan ini pengawet sintetis berupa formalin atau asam benzoat Pak,
sudah tidak lagi digunakan gitu Pak, kan dapat menginisiasi kanker dan lain sebagainya Pak, dalam dampak kesehatan. Kamu kok pinter sekali toh ya. Saya pada saat tidak sepinter kamu loh. Terima kasih Pak. Oke Robi, semangat terus ya. Siapa? Mari Pak mampir ke NTB Pak. Oke, nanti saya ke NTB. Tunggu Pak Ganjar dapat tawaran ke NTB Pak. Ke Sumbawa sekalian Pak. Sumbawa ya. Dulu waktu Ya, aku kesana ngumpulin sama anak-anak netizen. Saya pada saat main ke sana ketemu dengan para netizen-netizen, terus kemudian kita ngobrol di sana dan wah, luar biasa. Saya beberapa kali sih ke sana, pulau yang sangat indah, makanannya enak banget, pedas, minta ampun, itu yang bikin kangen. Oke ya, Robi, thank you. Terakhir. Ya, Pak. Baik, terima kasih Robi. Terakhir, silakan. Armadina. Ya, betul Pak. Ya, panggilan itu apa? Medina Pak. Medina. Ya. Oke, Medina ya, lahirnya di Madinah ya? Enggak Pak, di Semarang Pak. Oh, kamu anak Semarang? Oh, anak Jawa Tengah nih Pak Ganjar. Ya, kamu anak SMA 3 kan? Ya, betul Pak. Tahu aku, coba aku ini aja langsung tahu. Karena di lenganmu ada angka SMA 3. Apa pertanyaannya, Madina? Saya mau bertanya, bagaimana Bapak tetap kuat di saat Bapak banyak menerima kritikan atau masalah dari masyarakat? Seperti itu Pak. Aduh, pertanyaannya ini cepat, ringan, to the point, tapi jawabannya yang sulit. Ya, terima kasih Medina. Medina, bagaimana kita mendapat apa kuat? Yang penting kita berintegritas, kita jujur, dan kita berada pada posisi yang kita yakin bahwa kita benar, Medina. Maka kalau kita benar, nggak akan ada satu jengkal pun kita mundur, nggak akan pernah. Saya akan lawan siapapun itu. Begitu. Jadi ketika melawan dengan tekanan yang sangat luar biasa, kita punya argumentasi yang kokoh, ada data sains yang kita siapkan, maka siap berargumentasi dengan siapapun. Begitu. Termasuk kemarin ditekan oleh demo-demo. Waduh, pagar pintu saya rusak kemarin di kantor kan, roboh. Kemudian ada anak-anak SMA kemarin, temanmu juga, ada yang ketangkep polisi tadi ya. Terus kemudian kita keluarin, sudah Pak polisi, nanti dibina saja. Tapi kan kasihan, mereka tidak tahu. Nah setelah itu bagaimana cara kita meredam? Kita ajak ngobrol mahasiswa, pengusaha, buruh. Setelah kita ajak ngobrol, nih loh penjelasan seperti ini, kita ini sama-sama nggak ngerti, kan produk itu dari pusat, lebih baik kita bertanya, maka klarifikasi, konfirmasi itu dua cara agar kita bisa melaksanakan dengan baik. Sehingga kalau dalam bahasa agama Islam itu tabayun, ya, tabayun, klarifikasi dulu, bertanya dulu. Ada gurunya, ada pendampingnya, kita tanya apa sih sebenarnya diatur, kok kita nggak setuju-setuju, ada apa? Mahasiswa nggak setuju, ada apa? Pelajar nggak setuju, ada apa? Adakah satu yang keliru? Kalau keliru, mari kita benarkan. Channelnya, jalurnya kita siapkan, gitu kan? Nah, dengan cara itu kita tahu, Madinah. Maka kalau kita tahu, kita bisa jawab. Maka yang berikutnya, buruhnya mau demo, saya sampaikan, bro, kita ngobrol dulu bro. Ngobrol, saya undang ke rumah, sambil makan, asik kan? Ini tak kasih materinya, udah baca belum? Pak, loh, kok ini ada yang bagus Pak? Emangnya semua jelek? Ini bagus, ini menjamin hidupmu, menjamin tempat kerja, menjamin usaha lebih gampang. Loh, kok kamu nggak setuju? Aneh dong. Gitu kan? Nah, akhirnya kita jelaskan. Orang nggak tahu, maka nggak, ya bisa marah-marah. Tidak kenal, maka nggak sayang, kan gitu ya. Maka kalau mau sayang-sayang, kenal-kenal dulu, gitu kan. Halo, halo, sudah ada yang punya pacar? Halo, halo. Ya. Nah, maka kalau kemudian kita sampaikan seperti itu, Madinah, maka terhadap mereka kan bisa mengerti. Maka dengan tekanan apapun bisa kita lawan. Setelah kemudian mereka ketemu dengan kita, ngobrol sudah jelas, Pak Ganjar besok kita tetap demo. Oke, tapi jaga jarak ya. Awas dulu masih pandemi. Pak Ganjar kami mau bawa rombongan sekian, oke. Kurangi jangan banyak-banyak. Kalau iya saya kasih tempat. Kalau tidak bisa, maaf, Anda nggak saya izinkan. Kalau nggak saya izinkan, nanti saya bubarkan. Oke? Maka baik-baik Madinah. Akhirnya apa? Begitu datang, itu harus ketemu gubernur. Saya bilang, oke, saya turun. Begitu turun, selamat datang Pak Ganjar. Ayo kita sambut. Ayo Pak Ganjar naik ke podium. Semuanya senyum. Tidak ada yang marah-marah. Tidak ada yang lempar-lempar. Tidak ada yang bakar-bakar.
Maka ini pasti anak-anak bangsa yang mencintai republik ini. Maka ketika saya naik, saya bilang, enaknya saya ngomong apa ini? Terserah Pak Ganjar. Oke, siapa yang bisa nyanyi dangdut? Langsung 3 orang nyanyi dangdut. Akhirnya apa? Damailah demonya. Riang gembiralah mereka. Pulang pun para buruh memunguti sampahnya. Keren kan? Maka tekanan-tekanan itu menjadi tidak terlalu berat ketika kita, 1, berintegritas, 2, benar. Data sainsnya disiapkan, maka seluruh argumentasi diberikan. Gitu. Kalau orang tuamu kerja apa, Madinah? Di-unmute dulu dong. Unmute dulu. Silakan di-unmute dulu, Dek. Dek Madinah. Yes, Unmute dulu. Ya, kalau ibu saya jadi guru, Pak. Kalau ayah saya yang punya sekolahnya, Pak. Punya sekolahnya. Wah, mantap nih. Luar biasa. Ibumu gurunya, bapakmu yang punya sekolah. Ibu saya guru, bapak saya yang punya sekolahnya, Pak. Oh iya, hebat sekali. Kenapa kamu nggak sekolah di sekolah itu? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Oh enggak apa-apa. Penelitianmu apa, Madinah? Penelitian saya punya judul efektivitas terapi sensor-motor reflex degradation pada anak sensory processing disorder sebagai alternatif di era pandemi. Seperti itu. Wah, luar biasa. Aku nggak ngerti, jangan cepat-cepat itu apa. Pelan-pelan deh, pelan-pelan. Oke. Judul penelitian saya, efektivitas terapi sensomotor reflex degradation pada anak sensory processing disorder sebagai alternatif di era pandemi COVID-19. Jadi itu apa? Alatnya apa? Ini lebih ke penerapan terapinya, Pak, pada anak sensory processing disorder. Itu diberikan kepada mereka yang seperti apa objeknya? Anak sensory processing disorder, Pak. Jadi dia memiliki gangguan sensori, motor, dan refleks seperti itu. Kamu sudah terapkan, sudah uji cobakan ke mereka? Kami lebih menguji ke penerapannya efektif atau tidak selama pandemi. Kan pada awal kemunculan pandemi sempat terhenti. Dan intensitas di kala pandemi juga dikurangi. Seperti itu. Kamu kok pinter banget, atau kamu cita-citanya jadi apa? Mau jadi dokter? Iya, jadi dokter, Pak. Oh, kelihatan loh, kamu tuh senyumnya aja udah kayak dokter. Sukses ya. Iya. Keren loh. Kamu itu ngomong kayak gitu aja aku nggak ngerti kok. Itu loh, Mas, hebatnya Mas ya. Ya Mbak ya. Anak-anak kita aduh luar biasa. Sore ini saya nggak tahu mendapatkan barokah apa. Saya sedang melihat kemajuan Indonesia dari wajah anak-anak Indonesia yang hebat ini. Saya sedang melihat harapan besar Indonesia ke depan karena anak-anak cerdas hari ini sedang berkumpul. Saya menyampaikan terima kasih, sekali lagi pesan Pak Gubernur, belajar yang rajin, tetap meneliti, banyak membaca, jangan mudah terkena hoax, ya. Selalu berdoa dan selalu hormat pada ibu guru dan orang tua. Cintai bangsa dan negara. Mas, itu aja yang bisa kita sampaikan, Mas. Baik, Bapak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi kepada kami semua. Sebelumnya ada Pak Asep di sini, PLT Kepala Puspresnas, yang ingin menyapa Bapak secara langsung. Silakan. Baik, Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Gubernur. Ganjar, terima kasih. Ketemu lagi. Ya, saya Asep Sukmayadi, Pak Gub. Saya PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional menyampaikan banyak terima kasih sudah menyapa anak-anak hebat di Olimpiade Penelitian. Mudah-mudahan inspirasi yang sudah Bapak sampaikan, saya yakin bisa menjadi bekal anak-anak untuk maju ke depan. Pak Gub, saya sebelumnya ucapkan selamat dulu ke Pak Gub nih Pak. 1, Jawa Tengah menjadi juara umum FLS 2N kemarin. Ya, terima kasih Pak. Jadi tepuk tangan ya. Festival Lomba Seni Siswa. Berikan aplaus. Jawa Tengah. Satu lagi Pak Gub, Pak Ganjar. Jawa Tengah juga juara LKS SMK, juara umum kemarin. Luar biasa Jawa lagi. Tengah. Keren banget nih. Ya, satu lagi Pak Ganjar. Satu lagi di Jawa Tengah banyak prestasinya. Saya juga kagum ke Bapak. Kemarin baru kita tutup Pak, LKS untuk pendidikan khusus Pak. Anak-anak ABK. Ya. Anak-anak ABK Jawa Tengah menjadi juara umum Pak. Ya. Kemarin. Terima kasih. Luar biasa. Selamat Pak Gub. Selamat, terima kasih atas perhatian dan kepada anak-anak berbakat di khususnya di Jawa Tengah dan sekarang menjadi inspirasi untuk anak-anak seluruh Indonesia. Saya atas nama Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Gub. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi bekal kita semua untuk mengembangkan bakat dan prestasi dan keunggulan anak-anak Indonesia. Terima kasih Pak Gub, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Pak Asep, makasih. Host, terima kasih. Tapi biasanya saya punya tradisi. Mohon maaf, jangan nggak boleh ngiri ya. Semua yang nanya kepada saya kasih gift. Gift-nya saya punya banget nih yang udah bertanya. Ya, saya punya buku dan saya punya kaos Jateng Gayeng. Maka akan saya berikan kepada 3 penanya, ya akan saya kirimkan ke rumah masing-masing. Luar biasa, berikan aplaus yang luar biasa bagi Pak Ganjar. Terima kasih Pak Gub. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf, saya harus menyampaikan secara khusus, nggak boleh ngiri karena saya punyanya 1. Maka yang 1 ini saya berikan pada penanya pertama, Nilo. Saya akan kirimkan ke Bali. Saya akan hadiahi laptop untuk Nilo, saya kirimkan ke Bali. Ya. Luar biasa. Nanti rezeki yang luar biasa bagi Nilu. Akan minta laptop oleh Pak Ganjar. Dari Nilu, terus kemudian dari Robi dan dari Armadina. Saya doakan kalian hebat semuanya. Jaga semangat terus-menerus. Ingat, negara akan menunggu kalian semua memimpin Republik ini. Luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Ganjar. Baik, Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Supriyadi, sebelum acara diakhiri, kami mohon berkenan Bapak Ganjar tetap di room untuk mengambil sesi foto bersama. Untuk tim, kami persilakan. Silakan adik-adik semuanya, para hadirin sekalian untuk menghidupkan video. Senyum. Ayo silakan on cam semua, pasang senyum terbaiknya. Baik, 3, 2, 1. Satu lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, atas nasihat bimbingan dan juga reward yang diberikan kepada adik-adik kita, termasuk juga Bapak Asep Sukmayadi telah memberikan apresiasi kepada adik-adik kita. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, terkhusus untuk Bapak Ganjar Pranowo, dikarenakan Bapak masih ada agenda berikutnya, kami persilahkan Bapak untuk dapat meninggalkan room. Terima kasih, mohon maaf kami dari moderator apabila hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ganjar, sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Sore Pak Gub, terima kasih. Ya, love you all, makasih semuanya. Ya. Thank you so much, thank you so much. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa pada sore hari ini. Selain mendapatkan materi, inspirasi, dan hal yang luar biasa mengejutkan di akhir, adik-adik kita mendapatkan surprise dari Pak Ganjar langsung. Reward untuk luar usaha biasa. Mereka sampai di sini. Luar biasa, sekali lagi ini adalah bagian dari rezeki. Adik-adik semuanya jangan pada semangat yang belum mendapatkan hadiah dari beliau. Karena nantinya kalau sudah rezeki kalian, pasti ada event lainnya yang bertemu dengan Bapak Ganjar Pranowo. Yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi, dengan berakhirnya acara tadi, maka webinar hari ini dengan narasumber Bapak Ganjar Pranowo telah selesai. Adapun yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi, dialog interaktif antara adik-adik semuanya dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, bahwa kalian belajarlah sejauh-jauhnya. Ya, tuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa kembali ke kampung halamannya. Intinya, kalau dimanapun nanti kalian mengenyam pendidikan, baik itu di Amerika, atau di Eropa, tetaplah kembali untuk membangun bangsa Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri, apakah dari Pak Asep ada yang ingin disampaikan lagi Pak, kepada anak-anak kita? Ya, saya kira cukup. Adik-adik sudah berjuang, tinggal kita tunggu besok ya hasilnya ya, tetap sehat, tetap semangat. Dan sekarang kebetulan kita juga sedang menutup kompetisi sains untuk SD dan SMP ini di sini. Makasih ya Kadek, makasih ya Adik. Terima kasih banyak silakan Bapak Asep Sukmayadi. Terima kasih adik semua. Terima kasih pada kami semua. Baik, hadirin sekalian Bapak Ibu dimanapun berada, selalu kami ingatkan Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, utamakan olahraga, memakai masker juga, dan juga selalu mencuci tangan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian para dewan juri, dengan ditutupnya kegiatan pada sore hari ini, maka kami selaku moderator, saya Kadek dan juga Ica, saya Syarifah Fatimani Supriana, mohon izin undur diri dan kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Sampai berjumpa pada webinar besok dengan narasumber
Mas Bel Farah dari Ruang Guru. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.